masuknya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, dukungan politik dan sumber daya politik Jokowi yang luar biasa, itulah kemudian yang menjadi game changer. Kenapa profil elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami penurunan yang sangat tajam. Misalnya Ganjar yang saya katakan tadi, momentum Ganjar kalau terus melakukan blunder di tengah dia tidak didukung sama Jokowi, misalnya mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu angka 5 padahal dia wakilnya itu adalah Menko Polhukam, itu kan sebuah blunder ya, momentumnya tidak tepat. Kenyataannya Jokowi sangat kuat ya. Kekuatan Jokowi itu hanya mungkin yang tidak berhasil dalam catatan saya menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Selebihnya dia sangat sangat kuat. Program Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih membahas terkait politik menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Beberapa waktu terakhir, Tribuners, berbagai lembaga survei sudah kembali merilis hasil survei elektabilitas kandidat atau ketiga kandidat itu yang mana ada pergerakan dan suara dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini justru bergeser dan mulai menurun. Apa yang menyebabkan suara dari pasangan Ganjar Mahfud ini elektabilitasnya menurun? Hari ini saya sudah tersambung secara langsung bersama dengan Direktur Lembaga Survei PRC, ada Bang Rio Prayogo di sambungan Zoom. Bang Rio, selamat datang di On Focus. Apa kabar Bang Rio? Alhamdulillah baik Nila. Apa kabar juga? Baik, di sini baik semua, Bang Rio. Terima kasih untuk kesempatannya dan meluangkan waktu sekali lagi, Bang Rio, bersama dengan saya untuk membahas elektabilitas dari Ganjar Mahfud yang ini belakangan kita tahu kok tampaknya justru menurun begitu ya menjelang kampanye di 28 November ini. Sebagai pengantar juga dari Bang Rio, apa ini yang kemudian memicu turunnya suara dari Ganjar Mahfud, Bang? Oke, pertama kita akan mengulas dulu ya apa namanya soal peta elektabilitas gitu ya. Peta elektabilitas ini adalah potret hari ini, cuman Hmm? kadang-kadang sama beberapa orang ya itu disebut sebagai prediksi atas kemenangan salah satu kandidat atau kekalahan seorang kandidat. Itu menurut saya yang agak miss dari membaca hasil survei. Jadi survei itu bukan untuk memprediksi ya. Survei itu adalah potret hari ini. Hmm. Kemudian ada dinamika, ada volatilitas, ada fluktuasi perolehan suara dari masing-masing kandidat, yaitu bisa hanya dibaca ya dalam konteks hari ini saja. Oh, kemarin unggul, sekarang turun gitu ya. Itu saja. Ada tren ya bisa dibaca paling tidak sampai detik ketika survei itu dilakukan. Bukan untuk memprediksi nanti tanggal 14 Februari siapa yang menang. Hmm. Apalagi kemudian ada lembaga survei yang mengklaim satu putaran kah, ya itu menurut saya agak gegabah membangun premis itu dulu ya, sebagai bagian dari edukasi ke publik bahwa survei itu adalah potret, bukan sebuah prediksi gitu. Hmm. Berikutnya, memang selama ini kita kenal, kita ketahui Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dan koalisinya itu ada di top rank survei yang dilakukan oleh PRC bahkan ya, dan lembaga-lembaga lain. Dalam kurun waktu hampir 2 tahun, Ganjar selalu ada di peringkat pertama. Bahkan sampai menjelang pendaftaran pun Ganjar masih kompetitif di peringkat pertama. Nah, pasca pendaftaran, terutama pasca Gibran itu dipilih menjadi wakil dari Prabowo Subianto, dinamika elektoral itu pun terjadi, di mana orang mengasumsikan, terutama di kalangan kelas menengah bawah, orang-orang yang setia menjadi pendukung Joko Widodo, ya, orang-orang yang selama ini banyak disentuh oleh Joko Widodo melalui program-program bansos terutama, itu mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo dan Gibran.
Nah, kenapa? Karena identifikasi politik yang terjadi Prabowo Gibran itu adalah pelanjut dari Joko Widodo. Hmm. Ya, selama ini identifikasinya itu diasosiasikan kepada Ganjar Pranowo. Nah, ketika Prabowo sama Gibran ini mendaftar, maka yang tadinya mereka bersama Ganjar itu kemudian pindah ke Prabowo Gibran. Nah, itu nampak di dalam survei-survei memang. Nah, saya pun termasuk orang yang terkecoh. Saya pikir dengan adanya Prabowo Gibran akan ada gerakan civil society yang akan melakukan upaya kritisisme karena memang proses Gibran masuk sebagai cawapres itu adalah sebuah kecelakaan politik, ya, Hmm. sebuah peristiwa politik yang akan menjadi mimpi buruk bagi generasi kita mendatang. Tetapi ternyata isu elit itu hanya dibahas di kelompok menengah ke atas. Orang-orang yang punya preferensi khusus terhadap isu-isu yang sifatnya tentang wacana demokrasi, kemudian penegakan hukum. Nah, tema-tema itu, isu-isu itu tidak pernah dibicarakan, diobrolkan, tidak pernah menjadi topik di dalam denyut nadi para pemilih kita yang ada di level grassroots. Hmm. Nah, itu itu yang membuat kenapa kemudian kritisisme civil society, kritisisme para elit partai itu tidak kemudian turun ke bawah. Nah, sehingga tidak connect antara isu yang terbangun dengan aspirasi politik yang ada di bawah. Mereka taunya Jokowi ngasih beras, Jokowi ngasih bantuan, Jokowi ngasih memberikan banyak sekali upaya populisme kebijakan politiknya, sehingga mereka mau tidak mau harus terus ikut Jokowi agar ke depan, katakanlah Jokowi tidak jadi presiden, di bayangan mereka itu ada Prabowo Gibran yang akan melanjutkan. Meskipun tentu kerangka kebijakan nanti akan berbeda. Karena Hmm. selama ini kita tahu Jokowi dan Prabowo itu dua, dua sosok dengan konstruk pemikiran yang sangat berbeda, begitu ya. Nah, tetapi publik tidak mau itu. Publik taunya ada Gibran di situ sebagai anak Jokowi. Nah, ini sekaligus yang menjadi apa jawaban atas isu-isu dinasti, ya kan? Jangan-jangan publik tidak mempersoalkan dan kita cek di dalam survei-survei kita, memang publik tidak mempersoalkan isu dinasti itu. Isu dinasti kembali seperti yang tadi saya katakan, itu adalah topik yang diminati oleh pegiat demokrasi, ya kan? Kelompok epistemic community, kemudian elit partai, tapi sama sekali tidak diminati oleh sebagian besar masyarakat di level grassroots. Hmm. Nah, itulah game changernya menurut saya. Masuknya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, dukungan politik dan sumber daya politik Jokowi yang luar biasa, itulah kemudian yang menjadi game changer. Kenapa profil elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami penurunan yang sangat tajam. Awalnya saya nggak percaya itu, ya kan? Saya pikir justru elektabilitas Prabowo yang akan tergerus oleh kritisisme dan akan mengalihkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Dan kenyataannya sekarang ada dua resonansi. Pertama, resonansi terhadap Ganjar dan Mahfud itu identik dengan negatif, sehingga elektabilitasnya turun. Ada resonansi yang positif terhadap Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atas peristiwa ini. Kenapa? Basis pemilih utama Prabowo, basis setia Prabowo yang sudah dijaga selama 10 tahun, yakni kelompok-kelompok Islam yang sangat cukup ini ya, sangat yang bergaris atau berwarna Islam, itu Hmm. kemudian mengalihkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Karena terlihat di dalam survei itu, Anies mengalami kenaikan, Prabowo juga mengalami kenaikan. Nah, sementara Ganjar yang mengalami penurunan, begitu. Nah, Hmm. dulu saya menganalisis ketika kritisisme civil society ini akan bergulir sedemikian
keras begitu ya terhadap Jokowi, maka Prabowo yang akan mengalami penurunan elektabilitas akan menambah ke Anies Baswedan. Paling tidak Ganjar tetap pada posisi 30 sampai 35% begitu. Nah, ternyata berbeda. Saya harus akui prediksi saya dalam konteks ini itu luput ya. Ternyata Ganjar yang mengalami penurunan sangat drastis, Prabowo kenaikannya itu di level 4 sampai 5%. Amin itu juga mengalami kenaikan di level 3 sampai 4%. Dari Hmm. mana suara Amin? Dari Prabowo yang keluar, suara Prabowo dapat substitusi dari pemilih Jokowi yang selama ini bersemayam di Ganjar Pranowo. Nah, itu. Oke. Ah, Artinya sebenarnya suara Ganjar Mahfud ini kalaupun akan lari sudah diyakini atau kemungkinan besar larinya pasti ke pasangan Prabowo Gibran atau ada kemungkinan juga untuk bisa mengisi suara mendukung Anies Amin, Bang Rio. analisismu nila bahwa sebagian besar pemilih Ganjar Mahfud itu adalah Jokowi fans club lah, kira-kira begitu ya. Hmm. Nah, ketika starnya ini pindah dukungan dari Ganjar ke Prabowo, di situ ada lagi apa legitimasinya politik yang paling utama adalah Gibran di sisi Prabowo, maka sebagian besar akan pindah ke Prabowo Gibran dan bukan akan ya, tapi sudah terjadi itu Hmm. pindah sebagian besar ke Prabowo. Karena ada pertanyaan dalam survei kita itu, seandainya Presiden Jokowi mendukung salah satu calon presiden, apakah Bapak Ibu akan mengikutinya? 40% lebih menyatakan iya akan mengikutinya. Lalu kemudian kita tanyakan lagi, siapa calon presiden tersebut? Itu mayoritas hampir 60% itu memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Jadi data survei itu mengkonfirmasi bahwa kenaikan elektabilitas Prabowo Gibran itu ditopang oleh kekuatan suara Jokowi yang selama ini tertanam di dalam elektabilitasnya Ganjar Pranowo itu. Oke, baik. Bang Rio, kan kalau kita mengamati belakangan ini juga drama di PDIP yang belakangan dilontarkan begitu kan. Banyak juga yang kemudian mengatakan dan kita sempat menyinggung soal bagaimana empati publik itu akan didapatkan dengan statement seakan PDIP ditinggalkan, terzolimi dan lain sebagainya. Drama-drama yang ada sampai Pak Sekjen sempat menangis di beberapa kesempatan, statement-statement dari kader-kader PDIP. Artinya hal ini justru tidak begitu banyak mempengaruhi publik untuk empatinya lari ke pasangan Ganjar Mahfud dan justru membuat kondisi ini menguntungkan di kandidat lain, Bang Rio. Nah, itu alasan berikutnya yang saya amati, kemudian saya analisis kenapa kemudian panggung kritisisme civil society terhadap Jokowi yang sudah memberanikan diri dalam tanda kutip menitipkan anaknya sebagai cawapres Prabowo Subianto itu tidak sampai kepada tujuannya gitu ya. Artinya Hmm. tidak berhasil di dalam membangun narasi publik ya kan. Cenderung gagal. Ya, kenapa menurut saya? Satu, karena double standard policy di dalam PDIP. Jadi masyarakat menjadi sangat kebingungan melihat sikap PDIP. Satu sisi dia itu akan bersikap sangat keras terhadap peristiwa politik seperti yang ada saat ini, di mana misalnya kader internalnya itu melangkah keluar pagar, ya kan, atau katakanlah istilah mereka berkhianat, mereka apa namanya menegakkan aturan internal partai, tapi di sisi lain mereka justru terus membangun narasi, statement-statement yang seolah-olah komunikasi dengan Jokowi itu masih berjalan. Nah, contoh misalnya terhadap Bobi Nasution Hmm. keras sekali sikapnya. Tapi terhadap Gibran dan Jokowi, PDI cenderung bermain sangat aman. Nah, sikap seperti inilah yang membingungkan publik. Sehingga apa? Tujuannya membangun gerakan civil society itu tidak kemudian bisa bersanding dan sampai kepada tujuan. Padahal di awal-awal gerakan civil society itu sudah tumbuh ya untuk melakukan kritisisme. Andai saja itu terus ya itu terjadi, saya yakin Pak Jokowi pun akan mengalami kesulitan di dalam menghadapi gerakan civil society. Karena lawan populisme ini, ya populisme ala Jokowi lawannya cuma satu, rakyat begitu ya. Nah, Hmm. kalau kemudian rakyat kelas bawah tadi yang apa namanya soal dinasti, soal pelanggaran abuse of power di MK,
dan lain-lain itu terliterasi oleh gerakan civil society, maka rakyat pun akan terlibat aktif mendukung gerakan tersebut. Tetapi kan tidak, ini kan Hmm. patah di tengah tengah jalan begitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya apa namanya masyarakat di bawah tidak teredukasi soal politik dinasti, abuse of power dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan sikap PDIP? PDIP bahkan statement terakhir Puan, sudahlah tidak perlu lagi membahas soal keanggotaan Jokowi dan Gibran. Itu kan menunjukkan sekali bahwa PDIP gagap di dalam apa manajemen krisis komunikasi ya. Itu agak kegagapan di sisi itu gitu ya. Hasto Hmm. sering menyatakan sikap yang sangat keras, tapi Puan selalu mempersuasi keadaan sehingga publik melihat dua tokoh ini tidak saling koordinasi kayaknya di dalam membuat statement-statement politik terkait atau konteksnya terhadap Jokowi, Gibran, dan Pilpres Hmm. 2024. Oke, justru PDIP yang berusaha untuk counter dengan isu-isu yang ada justru kalah karena rakyat tidak terlalu memperdulikan apa yang terjadi atau drama-drama yang terjadi di level atas seperti itu ya bisa saya sampaikan ya Bang Rio ya. Yang kedua ini Nela, bisa jadi karena memang selama ini elektabilitas dari PDIP yang di range 20 sampai 24% itu juga memang ditopang oleh kekuatan suara Jokowi begitu ya. Hmm. Kan kemarin kita pernah bahas, Jokowi itu sudah menjadi entitas politik tersendiri. Hmm. Yes, dia bukan partai politik yang ada organisasinya, tapi paling tidak dia adalah entitas politik. Dia punya mesin politik, dia punya tujuan politik, ya kan? Nah, di satu sisi PDIP yang secara formal itu adalah organisasi besar, partai besar, itu kebesarannya atau puncak elektabilitasnya itu juga ditopang oleh kekuatan elektabilitas Jokowi. Jadi orang gini, gampangnya gini. Orang itu taunya Jokowi itu PDIP. Makanya saya pilih Jokowi, saya pilih PDIP. Gitu loh. Nah, ketika Jokowi itu sudah menjadi outsider, dia sudah keluar dari organisasi bernama PDIP, bisa jadi nanti orang-orang itu tetap sama Jokowi, tetapi tidak bersama partainya. Nah, ini Hmm. sebenarnya dilema di semua partai ketika figuritas itu lebih besar ketimbang partainya, ya kan? Contoh misalnya banyak caleg-caleg ya yang pindah partai, tapi pendukungnya juga tidak pendukungnya juga ikut figur itu untuk pindah ke partai. Banyak itu, ya. Orang dengan kapasitas yang sangat bagus di dalam konteks politik, kemudian pindah dari partai A masuk ke partai B, dia tidak kehilangan momentum, dia tidak kehilangan suara. Karena apa? Gerbong partainya pun ikut suaranya pun pindah ke partai tersebut, nggak ada masalah. Nah, itu yang Hmm. menjelaskan kenapa party ID di Indonesia itu sangat sangat rendah. Nah, inilah salah satu apa namanya bentuk manifest dari rendahnya party ID. Ketika Jokowi menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran, maka sebagian besar pemilih Ganjar itu pindah kepada Prabowo Gibran. Nah, Hmm. ini the power of the Jokowi konteks hari ini. Tapi pertanyaannya, sejauh sebesar apa the power of Jokowi terhadap konteks elektoral? Jangan-jangan hari ini yang katanya dibilang satu putaran itu dengan asumsi 50% plus satu itu semua hanya sebuah apa ya kalau itu disampaikan politisi sih saya wajar saja ya, namanya politisi kan membangun janji, membangun konstruksi yang sangat ideal itu wajar saja. Tapi kalau peneliti mengatakan itu saya agak ragu begitu ya. Hmm. Nah, kenapa? Karena begini, bisa jadi apa yang kita temukan di survei itu sudah puncak dari elektabilitas Jokowi yang ada selama ini di Ganjar dan PDIP. Bisa jadi udah mentok itu, ya kan? Nah, itu juga harus diukur tiap bulan ya dengan perkembangan-perkembangannya. Karena kalau hanya berdasarkan elektabilitas yang saat ini, katakanlah ada lembaga survei yang paling overestimate mengatakan Prabowo di angka lebih dari 40%, sisa basis undecided voters itu sekitar 5 sampai 6%. Kalau 6% itu saja kita distribusikan ke tiga pasangan calon, maka masing-masing cuma dapat 2%.
Yang 43 katakanlah tadi, Prabowo Gibran 43%, ketambahan 2%, baru 45%. Nah, Hmm. gimana bisa disebut dengan satu putaran? Nah, itu yang harus kita edukasi masyarakat gitu ya, bahwa Hmm. ketika ada tim sukses, politisi bermimpi satu putaran, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau pollster yang mengatakan itu saya agak 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 ragu gitu ya. Oke, Gitu. ini menyoal soal satu putaran juga, Bang Rio. Kan kalau kita melihat power Jokowi artinya bisa saya sampaikan di kondisi saat ini, di kondisi peta elektabilitas kandidat saat ini kan justru jauh lebih tinggi daripada PDIP itu sendiri, begitu kan. Lalu isu satu putaran ini kan juga ada kaitannya juga dengan dukungan Jokowi ke arah Prabowo Gibran yang bisa menjadikan ini satu putaran. Secara hitung-hitungan realistis saja kalau melihat kondisi saat ini, kemungkinannya sedikit pun juga kalau dari kacamata Bang Rio memang tidak ada, Bang. Saya tidak bisa, saya bukan dukun gitu ya, Hmm? memprediksi ini satu putaran apa tidak gitu. Nah, potret hari ini itu tidak tergambarkan satu putaran. Hmm. Sama sekali tidak tergambarkan. Betapapun lembaga survei ya yang menyatakan bahwa apa namanya estimasi suara Prabowo itu sudah di atas 40%, temuannya mengatakan bahwa Prabowo dapat limpahan yang signifikan dari Ganjar Mahfud gitu ya. Itu pun tidak bisa disimpulkan satu putaran. Bahwa bicara peluang dengan asumtif ya, ya apapun bisa gitu ya. Hmm. Bisa kita apa mengatakan secara asumsi saja, tapi tidak berdasarkan data kan, bukan peneliti kalau seperti itu ya, bukan Hmm. seorang pollster kalau mengatakan sesuatu tidak berdasarkan data. Datanya tidak mengatakan bahwa ini satu putaran tidak. Tapi kalau mau berkeinginan ya masuk ke dalam ruang yang sangat gelap ya bisa lah, ya, semua pasti bisa. Itu sama halnya ketika bertanya apakah Amin itu bisa menang satu putaran, ya pasti masih ada 2 hari saja masih mungkin gitu ya. Nah itu yang menurut saya apa diskusinya agak 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 kurang kurang pas kalau ada orang yang memaksakan, apalagi pollster, peneliti mengatakan bahwa ini satu putaran. Kesimpulannya itu tidak didasarkan bangunan premis yang by Hmm. data. Itu aja sih menurut saya. Oke, karena memang di kondisi saat ini masih masih fluktuatif bisa berubah begitu ya, Bang Rio dan secara Bisa hitung-hitungan gini nih lah, angkanya coba. masih rata. Nah, misalnya begini. Katakanlah Prabowo di angka 39%, 38, 39%. Kemudian Anies Baswedan yang dapat limpahan suara dari pemilih Prabowo yang lama, ya kan, yang tidak suka dengan Jokowi lah, pemilih Prabowo yang tidak suka dengan Jokowi, ya, atau tidak suka dengan apa namanya keputusan bersama Gibran dan cara Gibran yang masuk itu juga melanggar etika konstitusional gitu ya, itu mengalihkan dukungannya kepada Amin Hmm. yang dianggap memiliki tipe ideologi sama dengan Prabowo Subianto, ya kan? Nah, itu dapat limpahan tadi katakan 4%. Ada sekitar di angka 26 sampai 28%. Maka selisih elektabilitas Prabowo dengan Amin di angka 10%. Bagaimana dengan Ganjar? Kalau kemarin Prabowo di angka 34%, dia kehilangan 4% yang lari kepada Anies Baswedan. Kemudian eh, sekarang posisinya 38-35%, maka dia dapat substitusi sekitar berapa itu? Jadi sekitar 8 ya 10% ya, sekitar 11 sampai 10% dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dulu elektabilitas di angka 36%, kehilangan 11%. Maka di kisaran 25 sampai 26%. Itu potret hari ini gitu ya. Nah, selisih 9, kemudian selisih 2%, itu masih sangat cair, masih sangat kompetitif, sangat mungkin untuk terjadi apa namanya overtake lah satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena jaraknya tidak ada yang benar-benar signifikan antara Prabowo Amin, Amin dengan Ganjar Mahfud tidak signifikan. Sangat mungkin untuk terjadi saling balap lah Hmm. antara tiga pasangan tersebut. Oke, pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa membuat angka elektabilitas ini bisa bergeser secara drastis, Bang Rio? Apa saja faktor-faktornya? Kalau kalau dilihat di situasi saat ini sudah ada satu yang terlihat adalah bagaimana publik tidak terlalu memperhatikan dinasti politik dan lain sebagainya. Namun ada tidak sih faktor yang benar-benar bisa mempengaruhi angka elektabilitas ini bergeser sedemikian rupa di kondisi saat ini? Oke, pertama ya dalam konteks
yang sudah menghadapi kampanye, perang tim sukses itu menjadi sangat 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 signifikan. Hmm. Ya. Bagaimana bangunan tim sukses di masing-masing daerah itu juga sangat menentukan apakah penetrasi mereka itu masif atau tidak. Karena gini, di Sumatera misalnya, ya di Sumatera itu namanya billboard, baliho dan lain-lain itu baru dikuasai oleh satu orang capres yang punya sumber daya cukup memadai gitu ya. Tapi kalau kemudian penetrasi ini juga dilakukan oleh capres-capres yang lainnya, bisa jadi terjadi deviasi pilihan politik. Karena ada asumsi begini, saya akan milih sama orang yang tahu. Tidak ada cerita orang memilih itu karena tidak tahu. Hmm. Setelah datang ke TPS, memilih si A, alasannya apa? Ya sudahlah, nggak tahu juga, nggak ada ceritanya. Orang memilih itu paling tidak tahu dulu. Ya makanya dalam survei-survei itu ada popularitas, ya tingkat kedikenalan. Nah, ketika orang sudah kenal, penetrasi berikutnya adalah bagaimana membuat orang itu suka, ya. Nah, caranya biasanya tim sukses itu datang merayu masyarakat, ya mungkin juga ada yang memberikan bantuan dan lain-lain itu ya sah-sah saja menurut saya. Kalau itu terjadi secara masif, maka akan ada apa namanya deviasi terhadap pilihan masyarakat gitu ya. Sekarang kan komposisinya kan agak-agak berbeda. Satu orang yang masif karena punya sumber daya, ya kan didukung sama presiden, maka juga dia akan tertopang Hmm. elektabilitas. Itu yang pertama tentang kampanye dan mesin politik ya. Yang kedua, momentum. Kalau ada momentum yang bisa merubah apa namanya eh, apa misalnya percaturan politik kita itu juga biasanya akan mengalami misalnya Ganjar yang saya katakan tadi momentum Ganjar kalau terus melakukan blunder di tengah dia tidak didukung sama Jokowi misalnya mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu angka 5 padahal dia wakilnya itu adalah Menko Polhukam itu kan sebuah blunder ya momentumnya tidak tepat. Itu juga akan terus membuat publik merasa ini meyakinkan atau tidak. Orang-orang akan mempertimbang. Pemilih itu akan menimang-nimang lagi pilihan politiknya. Atau misalnya hari ini kita dapat konfirmasi Gibran Rakabuming Raka tidak menghadiri acara Muhammadiyah, ya kan? Ada acara sarasehan atau open apalah begitu ya. Pasangan nomor satu, nomor tiga sudah hadir. Hari ini konfirmasi tidak hadir, yang hadir hanya Prabowo Subianto. Itu juga momentum, ya kan? Momentum publik untuk menguji kapasitas calon presidennya. Kalau sering Gibran itu tidak pernah menyampaikan pendapatnya, tidak pernah menyampaikan gagasannya, hanya komentar pendek yang tidak menurut saya kurang menggambarkan sosok sebagai calon pemimpin masa depan, itu juga menjadi momentum decline seseorang sebagai figur calon presiden dan calon wakil presiden. Hmm. Maka maksud saya adalah momentum debat kandidat, momentum interaksi, membangun narasi intelektualitas, ide dan gagasan, itu akan merubah peta elektabilitas yang ada saat ini. Apakah itu signifikan, Mas Rio? Signifikan atau tidak, nyatanya level gap antara satu dengan yang lainnya itu tidak signifikan juga. Misalnya saya katakan, kalau sekarang ada selisih 10% antara Prabowo dengan Amin, kalau Prabowo hilang 5%, Amin bertambah 5%, apakah sudah tidak draw posisinya? Ya. Ya kan? Hmm. Itu 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 yang terjadi ya. Sangat mungkin itu terjadi. Artinya jangan kemudian menganggap gap elektabilitas yang terjadi saat ini itu sesuatu yang sudah settle, kelihatan dalam membangun narasi politiknya menjadi sangat takabur begitu ya. Satu putaran lah, kemudian bersikap sangat agitatif. Menurut saya itu akan menjadi persoalan tersendiri ketika nanti ada momentum politik yang tidak menguntungkan buat mereka. Banyak momentum yang kemudian bisa menentukan naik dan turunnya elektabilitas dari para kandidat ini. Kita berbicara soal bagaimana turunnya elektabilitas dari Ganjar dan juga Mahfud, Bang Rio. Artinya ini kan juga menjadi PR besar bagi PDIP. Meskipun di beberapa kesempatan Pak Ganjar atau PDIP mengatakan kita sudah punya survei internal untuk melihat bagaimana elektabilitas kita tetap terjaga begitu. Kalau dari kacamata Bang Rio sendiri,
Kira-kira PR besar apa atau apa yang bisa dilakukan oleh PDIP untuk ya minimal agar tidak semakin turun lah dan juga bisa menjaga elektabilitasnya saat ini? Ya, untuk rebound saya pikir agak sulit ya. Mhm, Posisi kalau dalam konteks 3 bulan 80 hari lagi kalau nggak salah nih lah. Itu nggak mhm, sampai 3 bulan. Biasanya butuh sesuatu yang sangat besar terjadi, gitu ya. Sesuatu momentum yang sangat signifikan dan itu diperhatikan oleh semua insan politik baik di level atas, menengah dan paling bawah. Apa namanya, sesuatu itu harus benar-benar milik dia, ya, menjadi panggung Ganjar dan Mahfud gitu ya. Nah, itu yang harus diciptakan oleh mereka karena posisi yang sudah decline seperti ini, untuk rebound itu butuh apa namanya, apa, tempat untuk jumping begitu ya, untuk kembali menaikkan elektabilitasnya. Makanya dia butuh sesuatu. Nah, apa sesuatu itu? Menurut saya adalah sikap tegas PDIP mhm, terhadap Jokowi dan Gibran. Jangan kemudian orang kemudian diberi ruang tafsir bahwa Jokowi bermain dua kaki. Dan dari awal kan saya sampaikan ini ke Neila ya, soal sikap PDIP yang cenderung ambivalen terhadap satu persoalan dengan persoalan yang mirip, tapi sikapnya itu berbeda. Yang kedua, Mahfud ambil peran dong. Ya, Mahfud MD itu bisa ambil peran. Mahfud ini tipikal orang yang mungkin orang tidak menyita perhatian ketika Mahfud itu disuruh mencari suara di lapangan, gitu ya. Tapi Mahfud MD adalah pejuang keadilan, pejuang hukum yang mungkin belum ada bandingannya di apa namanya di Indonesia ya, mhm, komitmen pemberantasan korupsi yang sangat sangat kuat begitu ya. Nah, momentum ini ya kan banyak ini sekarang kasus-kasus yang terjadi, ketua KPK, kemudian korupsi yang lainnya, kemudian ya urusan MK itu juga itu harusnya itu menjadi panggung dari Mahfud MD di mana bidangnya, otensitas dia sebagai seorang pejuang demokrasi dan hukum itu harusnya ada di garda depan begitu ya. Momentum itu yang harus kemudian diambil gitu ya. Ketimbang mhm, misalnya eh, apa namanya, karena apa, mau mengambil ceruk yang mana lagi pemilih di apa di masyarakat, karena tersisa hanya 5 sampai 6%. Nah, tidak mungkin berebut di 5-6% itu, tidak mungkin. Bisa jadi bahkan undecided voters itu orang-orang yang belum menentukan pilihan itu memang orang-orang yang sudah kritis, orang-orang yang punya apa, pendidikan itu yang cukup baik gitu ya, sehingga mereka menunggu betul bagaimana laga dari ketiga pasangan capres ini, dan baru nanti memutuskan di akhir-akhir gitu. Jadi sudah mhm, nyaris tidak ada ceruk yang mau diperebutkan, bahwa ada yang swing voters ketika kita tanya misalnya apakah Bapak Ibu sudah yakin dengan pilihannya, ya masih ada 30% yang mungkin masih berubah, ya kan. Nah, mungkin masih berubah itu kan butuh sesuatu, ya kan. Tetapi kan konteks Ganjar dan Mahfud mau mengambil ceruk yang mana lagi? Lawong ceruk Anies Muhaimin ini jelas-jelas berbeda dengan ceruk mereka. Yang masih mungkin diambil adalah bagaimana mengembalikan orang-orang yang pergi ke Prabowo Gibran itu ke dalam bentuk elektabilitasnya. Dan itu butuh sesuatu, butuh literasi yang masif, butuh penetrasi tim sukses untuk meyakinkan pemilih yang saat ini nangkring di Prabowo untuk kembali mhm. eh, ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, Itu. oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Rio, sekaligus menjadi closing statement juga dari Bang Rio. Ini di kondisi saat ini tadi, kalaupun ada sikap tegas dari PDIP, artinya PDIP akan kehilangan 100% pendukung Jokowi untuk kemudian bisa mendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD begitu. Power Jokowi yang sebegitu besar ini kan juga masih perlu tanda tanya tadi disampaikan Bang Rio, apakah memang signifikan bisa menaikkan angka Prabowo Gibran sampai satu putaran, tapi secara hitung-hitungan angka begitu tidak realistis. Lalu situasi seperti ini, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk masih tetap meyakinkan publik lagi untuk kemudian memilih dan menjatuhkan suara pada mereka di kontestasi Pilpres mendatang? Saya pikir semua kandidat hari ini berpikir putaran kedua, ya. Mhm, Ya, kecuali ada yang merasa sangat unggul karena didukung sama Jokowi, ya pasangan 02 ingin satu putaran itu sah saja. Tapi saya yakin itu kan hanya media statement aja.
Ya. untuk publik agar ya efek ikut-ikutan lah atau bandwagon efek itu benar-benar mereka bisa ambil begitu ya. Tapi saya yakin tiga kubu ini berpikir untuk masuk putaran kedua. Itu dulu, ya kan? Nah, kenapa? Karena nanti di putaran kedua masih ada satu blok koalisi yang harus didekati, ya. Dan katakanlah misalnya blok koalisi yang kalah itu kemudian figur-figur yang tampil hari ini mau mendukung salah satu pasangan presiden, maka energi pertarungan itu pun akan sangat dinamis kembali, gitu ya. Nah, itu saya pikir. Dan apakah masih mungkin untuk mengambil swing voters yang tersisa di range 30% itu? Menurut saya sih agaknya agak susah ya, agak susah karena swing voters itu dengan konteks hari ini Ganjar hanya bisa mengambil basis yang ada di Prabowo karena sulit kemungkinan mengambil basis yang ada di Anies dan Hmm. Muhaimin karena ini sudah beda ideologinya, ya kan, beda cara berpolitiknya, warnanya udah beda lah, yang hijau sama yang merah gitu. Nah, sekarang yang merah yang ada di Prabowo itu yang bisa dikejar oleh Ganjar Pranowo dengan tadi dua hal. Momentum politik harus benar-benar dimanfaatkan. Nah, itu saya kira Nila. Dan kalau ini tidak ada keputusan yang tegas, katakanlah begini, misalnya PDIP ini kan terbiasa jadi oposisi. Ya. Di zaman Soeharto itu jadi oposisi, di zaman SBY menjadi oposisi, ya. Sehingga menurut saya PDIP harus kemudian sudah siap ketika apapun yang terjadi. Menang siap, menjadi oposisi pun sudah siap. Kenapa? Lebih penting menjaga basis prinsip berpolitik dan basis masanya ketimbang harus mengalah misalnya kepada Jokowi. Saya bukan bukan apa namanya membakar situasi ini ya. Sebagai seorang yang mengamati politik, kita senang dengan prinsip-prinsip demokrasi. Posisi saya jelas. Saya tidak pada posisi yang setuju dengan Gibran masuk dengan cara seperti itu. Berkali-kali kita Hmm. sampaikan di On Focus ini bahwa itu adalah kecelakaan dan sejarah kelam demokrasi buat Indonesia. Tetapi kenyataannya Jokowi sangat kuat, ya. Kekuatan Jokowi itu hanya mungkin yang tidak berhasil dalam catatan saya menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Selebihnya dia sangat sangat kuat. Nah, itu yang harus benar-benar dimanfaatkan, membangun komunikasi yang baik dengan koalisi perubahan misalnya PDIP Hmm. yang baik begitu ya. Jangan kemudian bikin statement di kayak kemarin Hasto kan menyatakan bahwa Amin ikut bagian dari ini gitu ya. Ini saya Ya, pikir betul. di backstage-nya nggak selesai gitu loh. Nah, politik kan bukan soal front stage, bukan soal panggung depan, tapi soal panggung belakang itu yang harus diselesaikan. Saya kira situasinya masih sangat cair, sangat kompetitif, ya kan? Dan Nila pun masih saya yakin belum menentukan pilihannya kepada siapa. Nah, itu yang akan terjadi di akhir-akhir masa tahun 2023 menjelang 2024 ini Nila. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bang Rio, Direktur Lembaga Survei PRC. Terima kasih juga untuk penjelasan tadi sudah cukup gamblang untuk kemudian ini pasti berjalan dua putaran, sudah hakul yakin untuk bisa dua putaran karena satu putaran rasa-rasanya sangat amat angkanya tidak masuk akal begitu ya kalau dibicarakan. Semoga di lain kesempatan Bang Rio kita bisa diskusi diskusi lagi dengan obrolan-obrolan selanjutnya. Bang Rio, terima kasih. Selamat Terima kasih beraktivitas, Bang. Nila. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Fokus hari ini bersama dengan Bang Rio Prayogo, Direktur Lembaga Survei PRC. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain juga. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.